75 tahun ya, 75 tahun setelah kita merdeka baru diakui oleh pemerintah. Kembali lagi di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang hebat, yaitu Bapak Irfan Ahmad. Selamat datang, Pak. Ya. Dan Bapak Irfan Ahmad ini merupakan lulusan dari program studi Ilmu Sejarah Universitas Hairun Ternate pada tahun 2008. Beliau juga kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan meraih gelar magister dalam bidang ilmu sejarah pada tahun 2012. Beliau juga merupakan salah satu akademisi di perguruan tinggi negeri di Ternate. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai penulis dan juga peneliti. Dan Pak Irfan ini juga salah satu menjadi pemenang penulisan buku Jalur Rempah yang mewakili Ternate. Itu yang dilakukan oleh Kemendikbud. Sangat menginspirasi dan patut diberi apresiasi. Salah satu karya dari beliau juga yaitu Poros Perdagangan Spanyol di Tidore. Itu terbit pada tahun 2019. Dan masih banyak karya lainnya. Mungkin buat Anda yang suka membaca mengenai sejarah dan kebudayaan di Maluku Utara, pasti sudah tidak asing lagi dengan Bapak Irfan Ahmad ini. Dan untuk konten kita kali ini, kita akan membahas mengenai Sultan Babullah yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Sultan Babullah Datu Syah lahir pada tahun 1528 dan wafat pada tahun 1583 yang dimakamkan di Fora Madiahi Ternate. Dan untuk mengingatkan kembali perjuangan almarhum Sultan Babullah Ternate, perjuangan beliau itu pada tahun 1570 memimpin pengepungan ke Benteng Gamlamo untuk mengusir Portugis. Dan pada tahun 1570 sampai 1571 beliau mengirim pasukan untuk mengusir Portugis di Ambon. Pada tahun 1571 sampai 1575, beliau memimpin pengusiran Portugis di Buton, Selayar, dan juga Makassar. Dan pada tahun 1580 sampai 1583 memimpin perlawanan kepada Spanyol di Filipina. Itu mungkin sedikit perjuangan singkat yang saya bacakan ya Pak. Almarhum Sultan Babullah saat ini sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan tepatnya di hari Sabtu besok akan dilakukan penjemputan rombongan yang membawa piagam penghargaan untuk pahlawan nasional. Yang kita ketahui bersama adalah Sultan Babullah. Pada November 2019 lalu dilakukan seminar nasional oleh tim peneliti dan pengkajian gelar daerah atau TPGD di Universitas Indonesia pada waktu itu. Dilanjutkan pada Desember 2019, seminar sketsa wajah dari Sultan Babullah, serta beberapa agenda penting yang dilewati dalam memperjuangkan hal ini. Lalu, menurut Bapak ini bagaimana latar belakang dari gagasan besar ini? Atau mungkin Bapak bisa tolong ceritakan sepintas mengenai awal perjuangan Bapak mungkin dengan teman-teman sehingga Sultan Babullah bisa dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Baik, sebetulnya proses untuk mengusung Sultan Babullah sebagai pahlawan nasional ini sudah cukup lama. Saya ingat sekali semenjak saya masih di bangku kuliah S1 itu juga sempat diusul oleh pemerintah daerah melalui MSI Masyarakat Sejarawan Indonesia. Akan tetapi pada saat itu terkendala dengan biaya dan sumber yang kita miliki saat itu. Nah, tahun 2019 itu wacana kuat sekali oleh kalangan-kalangan anak muda Ternate khususnya komunitas, dan bulan Maret itu dieksekusi oleh teman-teman komunitas Keramat. Nah, Keramat ini yang mencetuskan gagasan awal untuk mengusulkan Babullah sebagai pahlawan nasional, dan dari Keramat itulah mereka menyuarakan
pentingnya pengusulan Babula sebagai pahlawan nasional ini ke tingkat kota, provinsi, dan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, bahkan meminta dukungan di pemerintah, dan mereka sampai melakukan pertemuan sampai di Kementerian Sosial saat itu. Nah, tahapannya memang cukup panjang karena setelah komunikasi dari berbagai unsur, mereka juga mendesak pemerintah kota untuk segera membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD Kota Ternate. Nah, saya sendiri sejak awal itu tidak terlibat sebetulnya. Saya terlibat ketika saya diundang mengisi salah satu materi di FGD yang dilakukan oleh teman-teman keramat dan pemerintah kota itu pada bulan Maret. Maret itu baru saya mulai terlibat. Tapi dalam struktur TP2GD itu tidak ada. Saya di luar sebagai akademisi, tapi terus mendorong ke teman-teman keramat untuk semangat, dan saya akan membantu dalam persoalan penulisan maupun data. Nah, pada bulan tanggal 16 Agustus 2020 saya juga dilibatkan sebagai salah satu pemateri sejarawan lokal untuk mengisi seminar nasional di Pandopo Kesultanan Ternate, dan dalam seminar itulah bersama Prof. Santo ternyata kita masih kekurangan naskah akademik sebagai unsur utama untuk mengusul Babula sebagai pahlawan nasional, karena naskah akademik itulah yang menentukan lolos dan tidaknya Babula sebagai pahlawan nasional. Karena selain TP2GD kota juga ada TP2GD provinsi dan TP2GD pusat sebelum masuk ke tangan presiden. Nah, dari situ saya bulan September itu direkrut sebagai tim pengkaji dan tim perumus dan pengkaji naskah akademik Babula sebagai pahlawan nasional. Dan tepat pada Desember saya juga diundang untuk sebagai salah satu peserta seminar, ya, karena waktu itu kita dari lokal tidak diizinkan, tapi kita memberikan ruang ke sejarawan nasional khususnya dari Universitas Indonesia dan beberapa teman dari luar untuk membicarakan penting atau kelemahan-kelemahan naskah akademik, dan kita eksekusi di Universitas Indonesia. Saya kira untuk sementara seperti itu. Nah, iya. Tadi kan kata Bapak itu karena masih kekurangan naskah akademik ya, sehingga itu yang salah satu kendala. Iya. Lalu apakah upaya yang dilakukan oleh tim sehingga itu naskah akademik itu bisa bisa jadi mengisi kekurangan yang ada itu? Kita kemarin sebetulnya saya tetap optimis untuk tetap bisa melahirkan naskah akademik bersama teman-teman, tapi ini pengalaman pertama saya terlibat dalam kepanitiaan atau tim perumus penulisan naskah akademik. Yang jelas waktu kita tuh sangat terbatas karena kita menulis itu bulan 11 September sampai Maret itu harus kita kunci untuk tidak bisa lagi bergerak naskah itu, karena kita mau serahkan ke TP2GD kota dan sidang oleh TP2GD kota dan TP2GD provinsi, dan itu diantar ke TP2GD pusat. Nah, yang jelas semua tim itu kerja keras, karena kenapa kerja keras? Karena sebagian besar atau 50% naskah akademik itu sebagian ambil datanya melalui arsip di Lisbon di Portugal dan menggunakan bahasa Spanyol. Nah, kita memang agak kendala di situ karena bersamaan dengan COVID itu kita tidak bisa jangkau Portugal, tapi alhamdulillah dengan berbagai macam kemajuan teknologi itu kita bisa akses beberapa perpustakaan secara online, dan sebetulnya
banyak hal yang belum terungkap di dalam naskah akademik. Tapi kalau misalnya itu sebagai syarat untuk mengusul, saya kira lebih dari cukup, karena naskah yang dibuat itu cukup. Ada 3 naskah. Ada naskah akademik sebagai syarat utama, didukung dengan biografi Babula, sama satu naskah pendukung. Naskah pendukung itu dimasukkan dokumentasi semua kegiatan-kegiatan kepanitiaan, nama-nama gedung, nama jalan, dan apa saja yang dilakukan sejauh ini terkait dengan Babula, entah itu melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan masyarakat maupun pemerintah. Iya, baik. Bila melihat sejarah nih ya Pak, Sultan Babula kan merupakan salah satu kebanggaan masyarakat di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Kenapa sehingga Sultan Babula tuh baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional sekarang? Kenapa tidak sejak lama gitu? 75 tahun ya, 75 tahun setelah kita merdeka baru diakui oleh pemerintah. Sebetulnya tanpa pengakuan pemerintah, kita masyarakat Ternate maupun masyarakat Maluku Utara, bahkan beberapa pulau-pulau terluar dari masyarakat dari Pulau Maluku Utara itu mengakui, dan bahkan dalam sumber-sumber Portugis, Belanda, dan belakangan karya-karya sejarawan Indonesia itu menulis tentang Babula itu adalah salah satu sosok yang memang memukau. Tapi setelah ada regulasi bahwa pengakuan seorang pahlawan itu harus melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang begitu panjang, saya kira kita tidak terlambat, khususnya masyarakat Maluku Utara tidak terlambat. Kita ini kan baru baru 2 kali mengusul kan, 2 kali mengusul itu 97 sama saat ini. Itu pun karena pengusulan itu butuh biaya dan waktu yang panjang sebetulnya. Kita biaya kemarin itu sebetulnya standar. Kalau di tempat-tempat lain atau saya pengalaman diskusi dengan tempat lain itu biayanya cukup besar. Kita kemarin kan kalau tidak salah tidak sampai 1M, 800 sekian kalau saya tidak salah dengar. Tapi itulah yang membuat kendala kita untuk tidak bisa akses secara bebas naskah-naskah yang ada di Inggris, ada di Belanda maupun di Spanyol. Karena dalam naskah akademik itu semua data yang menyangkut dengan Babula itu harus data primer, data yang otentik terkait dengan Babula. Lalu apakah ada kendala-kendala lain yang dihadapi untuk memperjuangkan Sultan Babula ini sebagai pahlawan nasional? Kendala lain kita kemarin itu COVID sebetulnya. Karena COVID itu beberapa kali yang jadwal kita yang harus bertemu dengan tim yang, karena tim itu tim perumus dan pengkaji gelar daerah yang kita yang bentuk di sini itu kan ada beberapa orang kan dari Universitas Indonesia kan, ada Prof Santo, ada Pak Didik dan Ibu Fatia. Nah itu jadwal kita kan harus ketemu beberapa kali lagi di Ternate atau bertemu di Makassar, tapi karena COVID kita tidak sempat bertemu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kendala kita di Maluku Utara, mungkin saja di luar ya, ketika momen politik kan ada pergeseran pejabat kan. Jadi bayangkan saja untuk mengusul pahlawan Babula sebagai pahlawan nasional, kita memiliki 3 kepala dinas, ya, sering berganti-ganti kepala dinas sosial, 3 orang yang menjabat. Kita memiliki 3 orang sekot. Jadi terlepas dari pergantian itu, komunikasi kita tuh agak tersendat. Sebetulnya bisa juga itu lebih cepat, sebelum Maret itu kunci untuk selesai naskah itu bisa lebih cepat, tapi karena pergantian pejabat dan kita butuh untuk komunikasi ulang, akhirnya sedikit ngolor di situ selain COVID. Iya, mungkin tadi saya sedikit menangkap apa yang Bapak katakan di soal biaya nih Pak. Kan pada tahun 2019 ya, itu kita sempat mendengar bahwa ada pengumpulan koin. Ya, pengumpulan koin untuk penobatan Sultan Babula sebagai pahlawan nasional. Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu, tapi mungkin sebagiannya lagi belum tahu apakah koin itu digunakan untuk apa gitu. Saya memang sempat mendengar penggalangan dana berapa dalam bentuk koin itu ya. Tapi
sejauh ini yang saya ketahui berkembang di media sosial itu sebagai pemicu sebetulnya, pemicu agar pemerintah daerah khususnya Kota Ternate maupun provinsi itu lebih serius untuk menindaklanjuti kebutuhan tim penyusun naskah akademik, karena range waktu yang sangat singkat, tapi kita terkendala dengan proses istilahnya belum cair dari pemerintah ke tangan TP2GD maupun tim perumus. Tapi dana yang disediakan oleh pemerintah itu ada, tapi karena mekanismenya harus saya tidak tahu betul bagaimana mekanisme pemerintah untuk mengeluarkan uang itu, tapi karena harus ada proses kan. Nah, proses itu agak sedikit tersendat karena ada pergantian misalnya kadis atau sekut, dan itu butuh komunikasi ulang. Jadi pengumpulan koin pada tahun 2019 lalu itu untuk memicu agar pemerintah lebih memperhatikan lagi ya. Untuk memicu, karena gagasan itu dilakukan oleh media lokal sebetulnya. Salah satunya diantaranya Cermat, media Cermat, media Kumparan, media Halmahera Post kalau tidak salah, dan digital printing milik Budi Janglaha itu sempat full up di media sosial agar kita mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Iya, kita juga ini sempat mendengar nih Pak bahwa ada beberapa orang yang dari pemerintah daerah langsung dikirim ke Belanda untuk mencari tahu informasi lebih mengenai Sultan Babula. Apakah informasi itu bisa diklarifikasi? Kalau untuk penulisan naskah akademik Babula tidak ada pengiriman tim sampai ke Belanda dan Inggris. Kita kemarin punya schedule memang mau ke Lisbon di Porto, tapi kita kendala COVID, kita tidak bisa berangkat karena informasi yang terakhir bahkan tiket sudah dibelikan untuk ke Porto, tapi karena saat itu Porto lagi tidak bisa masyarakat luar masuk, apalagi kita yang dari Asia, sehingga orang yang mau berangkat, tim kita yang mau berangkat 2 orang itu membatalkan tiket, dan mengembalikan uang ke Pemkot. Berarti itu memang sudah direncanakan, namun memang sudah ada, terkendala dengan COVID-19. Iya, tapi kita tidak perencanaan ke Belanda tidak, karena sumber primer itu lebih banyak di Portugis sama Portugal. Iya, selanjutnya Pak, untuk sketsa nih Pak, kan sampai saat ini masih menjadi kontroversi sketsanya tuh, juga di kalangan masyarakat Maluku Utara. Mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya siapa yang merancang dan membuat sketsa Sultan Babula. Dan kemudian makna dari sketsa Sultan Babula itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Sketsa itu saya ketika direkrut sebagai tim perumus, saya ingin sekali sketsa itu dilahirkan atau karya itu milik teman-teman yang berada di Ternate maupun Maluku Utara. Jadi beberapa teman sempat saya panggil yang punya kemampuan melukis dan sempat lukis, tapi ketika lukis dalam perjalanan melukis itu berhenti dan ada unsur-unsur mistik di situ, dan ada beberapa orang sebetulnya 2-3 orang kita panggil, 1 saya dan 2 itu teman yang mencari dan meminta untuk melukis. Tapi pada dasarnya karena kita di sini memiliki mistik yang kuat, ada unsur mistiknya, sehingga ada perkataan Boboso Boboso Pemali untuk kita melukiskan Sultan Babula yang kita sendiri tidak tahu katanya. Nah, dan sketsa yang kita gunakan ini itu dibuat oleh teman kita yang berada di Jawa. Saya lupa persis namanya, tapi orang Jawa yang melakukan itu untuk lukis. Nah, tentu lukis itu jauh sebelum penetapan Babula sebagai pahlawan nasional, kita juga sempat membincangkan sketsa Babula itu dimediasi oleh media lokal di sini, dan malam itu kita diskusi di Cafe Jarod 2 di BTN. Panjang lebar kita diskusi. Yang jelas
sketsa yang ada ini itu tidak di, kan bentuk sketsa, ini kan belum permanen untuk besok-besok kalau misalnya ada dapat data primer yang memadai yang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira bisa direvisi. Kan Sultan Nuku kan di usul yang sekarang Sultan Nuku punya gambar kan sudah dipoles. Kalau di usulan yang pertama kan tidak seperti ini kan. Jadi bisa dirubah. Nah, terkait dengan sumber sketsa itu saya kira cukup otentik, karena itu kita ambil dari lukisan yang sempat dilukis oleh salah satu juru tulis Francis Drake. Dia sempat melukis, ada 3 lukisan Sultan Babula yang ada pertemuan dia di istana yang pertama, yang kedua Sultan melakukan salat di masjid, jalan mau salat di masjid, dan yang ketiga itu ada di atas kapal. Tapi di atas kapal belakangan sumber-sumber terbaru menyebutkan bahwa yang di atas kapal itu bukan sosok Babula melainkan Sang Haji Moti, anak mantunya yang berada di atas kapal. Iya, menarik ya Pak. Tadi kan Bapak katakan bahwa bukan dari asli orang Maluku Utara atau Ternate yang langsung melukis sketsa Sultan Babula nih. Apakah ini dikarenakan istilah yang tadi Bapak katakan, boboso itu? Apakah karena dengan dengan adanya ya kita tidak bisa melukis karena kita memang tidak tahu wajah Sultan Babula seperti apa? Apa karena itu sehingga orang dari luar lah yang melukis atau bagaimana? Iya. Kan kita di sini kuat sekali kalau misalnya ada hal-hal yang kita tidak bisa sebetulnya boboso ini kan pemahaman kita yang ada unsur mistiknya di situ. Tapi ketika saya yang alami banyak hal terhambat dalam penulisan sejarah lokal itu karena persoalan boboso sebetulnya. Tapi misalnya proses pelantikan sultan atau proses pengangkatan sultan, banyak kan orang tidak mampu menceritakan secara ilmiah, tidak mampu menceritakan secara otentik. Tapi kan di naskah-naskah Belanda kan ada secara terperinci. Bahkan mahkota sultan yang berapa banyak berlian atau berapa banyak cenderamata yang ada di mahkota, asal usul mahkota itu tertuang dalam naskah-naskah kolonial. Tapi ketika itu kita mau lakukan wawancara, itu semua terkait dengan boboso. Jadi memang kita agak lemah. Makanya ketika kita menawarkan di orang Jawa, ya karena mereka di sana kan punya mata pencarian, ada yang lukis kan, ya mereka eksekusi saja tanpa embel-embel yang dan lebih cepat gitu kan. Tapi tentu melalui prosedur yang kita berikan atau sumber-sumber atau gambar asli yang kita miliki kita berikan ke mereka. Iya. Agak sensitif ya berarti. Iya, agak sensitif. Tapi dari sekian gambar, kalau tidak salah 3 jam sebelum sidang penetapan sketsa itu kita bertemu dengan pihak keluarga, tim TP2GD, tim Perumus, kita ketemu di kamar, kita break di kamar hotel ya, dan pihak keluarga Sultan yang diwakili oleh ahli waris Ofa Hidayat ya merestui yang gambar yang saat ini kita pakai. Kan semua itu meskipun katakanlah ada gambar yang dari Portugal bahwa ini Sultan Babula yang lukisan asli, tapi kalau pihak keluarga tidak merestui bahwa ini yang harus digunakan, ya mau gimana lagi, karena harus ada restu dari pihak keluarga ya, sebagai ahli waris. Apakah yang melukis sketsa Sultan Babula yang tadi Bapak katakan salah satu teman juga di Jawa Sana, apakah dia sharing juga ke teman-teman atau ke Bapak kendala dia dalam melukis? Yang jelas ada unsur mistik. Ada unsur jadi mistik. Tetap ada juga ya, unsur mistik. Sudah bukan orang asli Maluku bahkan dari ke-8 gambar itu kan saya memiliki satu gambar. Saya gambar di Jogja, tapi itu di luar pengetahuan tim TP2GD sama tim Perumus ya. Ketika saya berada di Jogja waktu itu, saya iseng-iseng untuk di pelukis jalanan tapi profesional. Saya minta untuk gambar karena kalau saya bawa atas nama Sultan, budgetnya pasti besar. Saya bilang kakek saya, nah budget itu yang seharusnya satu lukisan itu 50, saya bayar 100 karena saya langsung tunggu. Nah akhirnya beliau sketsa pengalaman saya ya,
Dan beliau sempat sampaikan, si pelukis itu sempat sampaikan bahwa orang yang berada di dalam gambar ini itu memiliki memiliki ilmu, punya karisma, dan orang ini jago katanya. Nah, hal yang sama juga ketika kita meminta pelukis yang berada di Jawa, itu juga ungkapan yang sama bahwa orang ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang saya lukis ini, dia memiliki karisma dan sosok pemimpin yang disegan oleh banyak orang. Itu yang disampaikan. Iya, berarti menurut Bapak nih, untuk Bapak memaknai sketsa tersebut itu seperti apa? Pada prinsipnya untuk sementara ini ya sketsa itu sudah deal dari pihak keluarga maupun dari tim, dan sudah diakui oleh Presiden Republik Indonesia sebagai gelar pahlawan nasional, dan sketsanya demikian. Nah, untuk mistiknya saya percaya mistik bahwa itu sosok Babula yang Babula ini kan digelar sebagai, nama Babula itu kan artinya pintu aula kan. Ada, kalau misalnya pendeta Valentin dari Belanda, dia menulis gerbang aula. Babula itu sebagai gerbang aula artinya, dan berbagai sumber Eropa menyebutkan bahwa Babula itu sosok anak muda yang memiliki kemampuan menguasai pemahaman agama Islamnya bagus, dan waktu itu banyak orang itu dilarang untuk melukis Babula saat itu, karena dianggap nanti dianggap syirik dan bla bla bla. Tapi kan gambar itu rata-rata orang Eropa kan yang kita dapat. Yang jelas Babula, sketsa Babula saat ini ya secara ini saya tidak mampu menjelaskan komunikasi gambar, tapi sudah final untuk diakui oleh pihak keluarga, pemerintah daerah sini maupun negara. Mungkin terakhir saya minta closing statement dari Bapak untuk masyarakat yang saat ini nonton podcast kita. Ini sebetulnya awal ya, Babula ini bukan akhir, sebetulnya akhir perjuangan masyarakat Maluku Utara untuk mengusung tokoh lokal di sini sebagai pahlawan nasional atau diakui oleh negara. Kita masih punya beberapa tokoh, diantaranya kalau misalnya di pihak Kesultanan ada Usman Shah sama Sultan Hairun itu berpeluang. Kalau misalnya di Tidore, ini masih kontroversi ya antara Tidore atau Ternate yang ke depan mengusung. Kita masih punya Buki Nukila yang memiliki riwayat yang panjang terkait dengan perlawanan dia terhadap imperialisme. Kita juga masih punya tokoh di Halbar itu Benau. Kita lagi masih punya satu toko di Halmahera Tengah itu Haji Salahuddin, dan ada satu toko di Halmahera Utara itu Yasim Gansungi, dan toko-toko era kemerdekaan cukup banyak Maluku Utara. Tapi tentu kita harus memiliki komitmen atau nawaitu yang benar, yang betul, dan punya niat serius untuk kita mengusung. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan harus mengambil langkah cepat untuk merespon isu ini, Babula sebagai gelar pahlawan nasional, agar mengambil intisari atau nilai-nilai kepahlawanan dari Babula itu dan dituangkan dalam muatan lokal untuk siswa-siswa kalangan SD dan SMP, karena poinnya di situ nilai-nilai atau spirit kepahlawanan atau spirit perjuangan Sultan Babula itu yang terus diajarkan kepada generasi muda saat ini. Iya, benar sekali ya, ini bukan akhir tapi melainkan awal. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap berjuang ya Pak. Nilai-nilai itu yang harus diterapkan untuk anak muda, kalangan anak muda. Iya, terima kasih banyak Pak sudah hadir di Komedo Project. Dan saya mau bilang ke penonton, untuk yang suka baca mengenai kebudayaan dan sejarah, Pak Irfan Ahmad ini juga memiliki laman sendiri di www.cengkeh.com, jadi bisa diakses. Terakhir dari saya, selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Pahlawan yang setia itu rela berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita bersama.
Jangan lupa follow Instagram kami di Komedo Project dan jangan lupa like, komen, share video kami serta subscribe akun YouTube kami dan nyalakan notification agar kalian tahu kapan kami update video terbaru. Terima kasih.